saya akan menjelaskan materi tentang teori perilaku terancana atau Theory of Planned Behavior (TPB). Penemu teori ini adalah Icek Azen. TPB berfokus pada niat atau intention sebagai determinan terdekat dari perilaku. Niat ini akan dipengaruhi oleh 3 konstruk utama. Yang pertama adalah niat terhadap perilaku. Ini adalah evaluasi positif atau negatif individu terhadap melakukan perilaku tertentu. Sikap terbentuk dari 2 komponen, yaitu ada keyakinan perilaku. Keyakinan individu tentang kemungkinan konsekuensi atau hasil dari melakukan perilaku tersebut. Contohnya yaitu, jika diri saya ingin berolahraga secara teratur, saya akan merasa lebih sehat atau lebih bugar. Yang kedua ada evaluasi hasil, yaitu nilai atau kepentingan yang diberikan individu pada setiap kemungkinan konsekuensi tersebut. Misalnya, saya merasa lebih bugar itu sangat penting bagi saya. Jadi, semakin positif keyakinan seseorang terhadap hasil suatu perilaku dan semakin tinggi nilai yang diberikan pada hasil tersebut, semakin positif pula sikapnya terhadap perilaku tersebut. Yang kedua ada norma subjektif. Ini adalah persepsi individu tentang tekanan sosial dari orang-orang penting di sekitar mereka. Misalnya ada keluarga, teman, bahkan kolega. Mengenai mereka harus atau tidak harus melakukan perilaku tersebut. Norma subjektif terbentuk dari 2 komponen. Ada keyakinan normatif, adalah persepsi individu tentang apa yang diyakini oleh orang-orang penting tentang perilaku mereka. Misalnya, dokter percaya bahwa saya harus berolahraga secara teratur. Ada juga motivasi untuk menuruti, yaitu seberapa besar keinginan kita atau keinginan individu untuk mengikuti keinginan atau harapan orang-orang penting tersebut. Misalnya, saya ingin mengikuti saran dari dokter saya karena saya sangat menghormati dia. Jadi, ketika kita semakin kuat mengenai persepsi seseorang bahwa orang-orang penting mendukung perilaku tersebut dan semakin besar motivasi mereka untuk menuruti keinginan orang-orang tersebut, semakin kuat pula norma subjektif yang mendukung perilaku tersebut. Yang ketiga ada kontrol perilaku yang dipersepsikan atau Perceived Behavior Control atau PBC. Ini adalah persepsi individu tentang kemudahan atau kesulitan dalam melakukan perilaku tertentu. PBC mencerminkan keyakinan individu tentang seberapa besar kendali yang mereka miliki atas perilaku tersebut. PBC ini terbentuk dari 2 komponen. Ada keyakinan kontrol, yaitu keyakinan tentang adanya faktor-faktor internal atau eksternal yang dapat memfasilitas atau menghambat kinerja perilaku. Misalnya, saya memiliki akses ke fasilitas olahraga di dekat rumah saya atau jadwal kuliah saya yang sangat padat sehingga sulit menemukan waktu untuk berolahraga. Ada juga kekuatan yang dipersembahkan dari faktor kontrol. Ini persepsi tentang seberapa besar dampak faktor-faktor kontrol tersebut terhadap kemampuan mereka untuk melakukan perilaku. Misalnya, memiliki fasilitas olahraga di dekat rumah sangat memudahkan saya untuk berolahraga, atau jadwal kuliah yang padat sangat menghalangi saya untuk berolahraga. Dan semakin besar persepsi seseorang tentang kemudahan melakukan perilaku dan semakin kuat keyakinan mereka akan kendali atas faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku. Semakin tinggi pula PBC mereka terhadap perilaku tersebut. PBC juga diasumsikan dapat mempengaruhi perilaku secara langsung, terutama ketika PBC merupakan representasi akurat dari kontrol aktual. Ada juga tahap dalam proses perilaku. Meskipun TPB tidak secara eksplisit menguraikan tahapan yang ketat, prosesnya dapat dipahami dalam beberapa hal. Yang pertama ada pembentukan keyakinan, di mana individu mengembangkan keyakinan tentang konsekuensi perilaku, norma sosial, dan faktor-faktor kontrol berdasarkan informasi, pengalaman, dan observasi. Yang kedua ada pembentukan sikap, norma subjektif, dan PBC, di mana keyakinan-keyakinan ini kemudian diolah dan membentuk evaluasi atau sikap, persepsi tentang
tekanan sosial, norma subjektif, dan persepsi kemudahan atau kesulitan adalah sebagai PBC. Yang ketiga, pembentukan niat atau intention. Sikap norma subjektif dan PBC secara bersama-sama memengaruhi niat individu untuk melakukan perilaku tersebut. Semakin positif sikap, semakin kuat norma subjektif yang mendukung, dan semakin tinggi PBC, semakin kuat niat untuk melakukan perilaku. Yang keempat, perilaku atau behavior. Niat dianggap sebagai prediktor paling dekat dari perilaku. Namun, realisasi niat menjadi perilaku juga dipengaruhi oleh kontrol perilaku aktual atau sejauh mana individu benar-benar memiliki kendali atas perilaku. PBC seringkali menjadi proksi untuk kontrol aktual. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi komponen TPB, di mana berbagai faktor dapat mempengaruhi pembentukan sikap, norma subjektif, dan PBC. Termaksud yang pertama, informasi dan pengalaman sebelumnya, di mana pengalaman langsung dengan perilaku atau informasi yang diterima tentang perilaku. Ada pengaruh sosial dan budaya, norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan pengaruh kelompok. Referensi, ada juga kepribadian dan karakteristik individu, yaitu sifat-sifat kepribadian seperti self-efficiency, locus of control, dan kebutuhan akan persetujuan sosial. Ada juga sumber daya dan kendala situasional, yaitu ketersediaan waktu, uang, keterampilan, fasilitas, dan adanya hambatan lingkungan. Lalu ada emosi dan efek, yaitu perasaan dan emosi yang terkait dengan perilaku. Ada juga demografi, yaitu faktor-faktor seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, dan status sosial ekonomi. Di sini juga saya akan memberikan salah satu contoh, yaitu terkait dengan TPB, di mana adalah niat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Nah, sikap terhadap vaksinasi COVID-19 itu ada keyakinan perilaku, di mana seseorang percaya bahwa vaksinasi COVID-19 akan mengurangi resiko tertular virus, mengurangi keparahan gejala jika tertular, dan membantu melindungi orang lain atau keyakinan perilaku. Ada juga evaluasi hasil. Orang tersebut sangat menghargai kesehatan diri sendiri dan orang lain serta ingin berkontribusi pada upaya mengakhiri pandemi. Itu evaluasi hasil. Nah, jadi sikap orang tersebut terhadap vaksinasi kemungkinan besar akan positif karena mereka percaya pada manfaatnya dan menghargai hasil tersebut. Ada juga norma subjektif. Nah, itu terdiri dari keyakinan normatif, mana orang tersebut mengetahui bahwa dokter dan ahli kesehatan sangat merekomendasikan vaksinasi, atau keyakinan normatif. Keluarga dan teman-temannya juga banyak yang sudah divaksin dan mendorongnya untuk divaksin. Ada juga motivasi untuk menuruti, yaitu orang tersebut mempercayai nasihat dokter dan ingin mengikuti anjuran keluarga dan teman-temannya, misalnya motivasi untuk menuruti. Jadi norma subjektif kemungkinan besar akan mendukung vaksinasi karena adanya anjuran kuat dari otoritas kesehatan dan dukungan dari lingkungan sosialnya. Ada juga kontrol perilaku yang dipersepsikan atau PBC. Itu terdiri dari keyakinan kontrol, di mana orang tersebut percaya bahwa vaksinasi mudah diakses, juga tersedia di puskesmas atau sentra vaksinasi, di mana gratis dan prosesnya cepat. Itu merupakan keyakinan kontrol. Ia juga merasa tidak memiliki kondisi kesehatan yang menghalanginya untuk divaksin. Kekuatan yang dipersepsikan dari faktor kontrol merupakan orang tersebut merasa bahwa kemudahan akses dan ketidakadaan hambatan akan sangat memudahkannya untuk mendapatkan vaksinasi, atau kekuatan yang dipersepsikan. Jadi PBC atau orang tersebut terhadap vaksinasi kemungkinan besar akan tinggi karena ia mempersepsikan bahwa tidak ada hambatan signifikan untuk melakukannya. Ada juga niat atau intention. Dengan sikap positif terhadap vaksinasi, norma subjektif yang mendukung, dan PBC yang tinggi,
orang tersebut akan memiliki niat yang kuat untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Dan ada juga perilaku atau behavior. Karena niat yang kuat dan persepsi kontrol yang tinggi, kemungkinan besar orang tersebut akan benar-benar melakukan vaksinasi sesuai dengan jadwal yang tersedia. Namun jika tiba-tiba muncul informasi negatif yang tidak terduga atau ada perubahan dalam ketersediaan vaksin, perilaku aktual mungkin akan terpengaruh. Jadi, kesimpulannya, TPB memberikan kerangka kerja yang berguna untuk memahami mengapa orang melakukan atau tidak melakukan perilaku tertentu, dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat atau sikap norma subjektif dan PBC. Intervensi dapat dirancang untuk mengubah keyakinan dan persepsi ini sehingga mendorong perilaku yang lebih sehat atau lebih adaptif. Misalnya, adanya kampanye kesehatan dapat bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap vaksinasi dengan memberikan informasi yang akurat tentang manfaatnya, memperkuat norma subjektif dengan menyoroti dukungan dari tokoh masyarakat dan tenaga kesehatan, serta meningkatkan PBC dengan memberikan informasi tentang kemudahan akses dan keamanan dalam vaksinasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.